Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzal al khairat wal barakah wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Para jamaah as-shaimun was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada malam keberapa nih Pak? Malam keempat atau malam kelima? Ya, malam kelima ya. Ya, awal-awal Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak terasa 24 hari lagi kita lebaran. Masih lama Pak, Ibu, masih lama. Jangan mikirin lebaran dulu. Lebaran pasti datang, kecuali tidak lewat beji, ya kan. Alhamdulillah, malam hari ini ada sebuah hadis yang saya akan bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima'an farajulin, ya, dalam riwayat yang lain raghima'an fun, yang artinya celakalah. 3 kali celaka nih Pak. Ini tolong kita perhatikan ini hadisnya nih. Ada 3 hal yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah man adraka walidayhi kilahuma au ahadihima walam yadkhul al jannah. Itu poin 1 itu. Yang kedua, wa man adraka Ramadan summan salakha minhu walam yughfar lahu. Yang ketiga adalah waman zukira atau zukirtu indahu walam yusolli alaih. Yang pertama adalah dalam hadis dari baginda Rasulullah SAW ini, dia sangat menekankan celakalah barang siapa yang dia ketemu dengan orang tuanya, dia hidup bersama orang tuanya, ataupun orang tuanya belum meninggal, baik itu kedua-duanya ataupun salah satu dari orang tuanya tersebut, ibunya atau bapaknya, tetapi dengan muamalah dia di dunia ini, dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Ini celaka ini Pak. Ya, ini hati-hati kita nih yang masih punya orang tua. Yang masih punya orang tua ternyata dia tidak bisa mengantarkannya ke surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya ditekankan sekali, ya kan? Ini perbuatan mudah. Orang tua kita masih hidup, kita berusaha ihsanan, ya, berbuat baik dengan mereka, itulah jaminannya surga. Terkadang kita sangat iris melihat beberapa dari kita juga mungkin, ya kan, atau orang lain, orang tuanya dibuatnya seperti pembantu. Ya, ini tanpa disadari ya Pak ya, Ibu segala macam nih. Kakak-kakak sekalian,
Yang punya orang tua jangan dibuat seperti pembantu. Ini juga termasuk tanda-tanda kiamat. Dalam hadis Arba'in ini, kalau nggak salah hadis yang kedua ya, atau yang ketiga juga. Seseorang hamba yang melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang yang dia melahirkan tuannya. Tuannya itu dia sendiri menganggap ibunya yang melahirkan dia itu sebagai pembantu. Ini tanda-tanda hari kiamat ini. Sekarang banyak sekali kejadian tersebut. Daripada dia menyewa seorang pembantu, di situ ada ibunya, ada bapaknya, lebih baik ya, bapak ibu ini menjaga anaknya setiap hari. Nah ini ya, naudzubillah yang harus kita perhatikan. Hal yang kedua dari hadis tersebut adalah masalah Ramadan. Hal yang ketiga adalah yaitu apabila disebut nama Rasulullah SAW, dia tidak mau membalas dengan sholawat. Kalau disebut nama Muhammad SAW atau Nabi Rasulullah SAW, disitulah kita punya kewajiban untuk menjawabnya. Allahumma salli wa sallim alaih, ya kan? Sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Banyak sekali ya, redaksi-redaksi untuk menjawab salam kalau disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua yang akan kita bicarakan pada malam yang mulia ini adalah yaitu orang-orang yang berpuasa tetapi dia memperoleh kerugian di dalam amal ibadah puasanya tersebut. Ghalima'an farajulin man adraka Ramadan, celakalah seseorang yang mana dia ketemu dengan Ramadan, summan salakha minhu, kemudian keluar dari Ramadan 30 hari dia beribadah Ramadan, 29 hari dia beribadah Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya Ramadan ini dari beberapa hadis yang sering kita dengarkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, syaratnya apa? Iman dan ihtisab. Apa itu iman? Keyakinan yang penuh dengan Islam, keyakinan yang penuh dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan dengan syariat-syariatnya. Ini imanan. Kalau kita tidak puasa, kalau kita berpuasa tetapi iman kita lemah, nah itu bagaimana supaya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi? Begitu juga ihtisaban. Apa ini ihtisaban? Ihtisab adalah hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mengharapkan ganjaran-ganjaran dunia. Dia tidak mengharapkan orang memberikan penghargaan. Dia tidak mengharapkan supaya orang menyanjung dia. Inilah namanya ihtisab. Nah, inilah yang akan diampuni dosanya. Begitu juga man qama Ramadan. Barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, salat tarawih. Redaksinya hampir sama, imanan wa ihtisaban. Salat tarawih jangan kita inginnya dianggap orang yang paling soleh.
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi juga. Diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini kan ujung-ujungnya pengampunan dosa Ramadan ini. Begitu juga Lailatul Qadar ya. Dalam sebuah riwayat Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau seandainya datang malam Lailatul Qadar kepada saya, apa yang akan saya ucapkan? Apa doanya?" Dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa." Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun. Ampunilah dosaku. Nah, ini kan ujung-ujungnya pengampunan dosa, Pak. Ini Lailatul Qadar juga pengampunan dosa. Ibaratnya puncak-puncaknya Ramadan itu apa? Lailatul Qadar itu juga pengampunan dosa. Makanya kembali kita tadi hadis yang pertama tadi, bahwa siapa yang di bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, itu adalah orang-orang yang sangat celaka, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat-sifat orang yang merugi sebenarnya dalam bulan Ramadan ini? Kita lihat berapa mulianya bulan Ramadan. Kita lihat begitu banyaknya ganjaran pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan. Kita sangat bersyukur. Tetapi bagaimanapun kita juga harus perhatikan. Di samping banyaknya kemudahan di bulan Ramadan, di samping banyaknya ganjaran yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, tetapi ada juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bisa kita bilang orang itu sangat merugi di bulan Ramadan ini. Seperti hadis dari baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'imin atau kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas." Ya, ini kita belajar dari hadis Nabi ya, langsung aja. Begitu banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali apa? Kecuali lapar dan haus. Dia berpuasa tapi tetap aja maksiat, Pak. Benar dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tapi dia tidak bisa menjaga matanya. Dia tidak bisa menjaga telinganya. Dia tidak bisa menjaga mulutnya. Ya, inilah orang-orang yang merugi. Hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW juga bersabda, "Atakum Ramadan, syahrul mubarak, iftarada alaikum siyamuh, futihat lahu abwabul jannah, wa ghuliqat fihi abwabul jahim, wa fihi lailah khairun min alfi syahr. Man hurrima khairuhu faqad hurrima." Telah datang kepada kamu, kata baginda Rasulullah SAW, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan itu diwajibkan kepada kamu puasa. Di bulan itu dibuka pintu surga seluas-luasnya. Di bulan itu ditutup pintu neraka. Di bulan itu dibelenggu para setan. Di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi hadis itu ditutup dengan apa? Dengan kata-kata, "Man hurrima khairuhu faqad hurrima." Barang siapa yang di bulan Ramadan ini terhalangi dari berbuat kebaikan, dia akan terhalangi dari berbuat kebaikan di luar bulan Ramadan. Yang dalam bahasa kita
Ramadan aja dia tidak bisa berbuat baik, apalagi di luar Ramadan. Di Ramadan aja tidak ingin dia untuk berbuat, misalnya sholat tarawih. Ya mungkin sholat tarawih cuma paling 1 malam, 2 malam, 3 malam. Setelah itu dia absen. Bagaimana lagi Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk beribadah? Kalau di luar Ramadan kita lihat Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail atau sholat tahajud, tidak ada ceritanya habis sholat Isya. Tetapi Ramadan ini kita lihat, Pak, kita Qiyamul Lail bisa setelah sholat Isya. Nggak perlu menunggu setelah kita tidur baru bangun, baru sholat lagi. Enggak. Tetapi di luar Ramadan, kalau kita sholat tahajud, itu diisyaratkan ataupun diwajibkan sama kita harus sholat dulu, tidur dulu baru kita bangun untuk melakukan qiyamul lail. Inilah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Dengan berbagai macam kemudahan, dengan berbagai macam ganjarannya. Tetapi orang yang tidak mau berbuat kebaikan di bulan Ramadan, man hurrima khairuhu faqad hurrima. Barang siapa yang terhalangi berbuat kebaikan di bulan Ramadan, dia akan terhalangi di bulan-bulan yang lain untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa kita camkan ya, dari beberapa hadis tadi supaya kita tidak merugi, Pak, Ibu. Ya. Jangan sampai kita keluar di bulan Ramadan tidak ada perubahan dari diri kita. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan ini Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang bisa saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.